Terima kasih yang udah join praktikum minggu kedua kita kali ini. Untuk praktikum kali ini, kita bakalan bahas mengenai library Python yang lain. Kemarin kan sudah pakai NumPy. Sekarang kita bakalan dipakai Matplotlib. Bentar, aku share screen dulu. Dari share screenku apakah sudah kelihatan? Oke. Udah, Mbak. Oke. Oke. Buat praktikum data mining kita pakainya Matplotlib dan beberapa bahasan praktikum. Yang pertama yaitu tentu saja introduction Matplotlib, yang kedua demo program atau demo codingnya, dan yang terakhir tugas seperti biasa. Oke. Library Matplotlib. Matplotlib sendiri sering kita pakai nantinya buat visualisasi, data visualisasi sih. Oke. Matplotlib sendiri itu library Python yang populer buat visualisasi data. Biasa dipakai buat ngebuat beberapa jenis plot, kayak plot garis. Plot itu biasanya kita kenal dengan chart, bar chart, terus scatter, ada juga line chart, histogram, bisa juga pie chart atau donut chart, dan beberapa yang lain. Kenapa kok pakai Matplotlib? Matplotlib itu menyediakan antarmuka yang intuitif dan fleksibel buat mengatur tampilan plot dengan mudah. Di sini tuh kita bisa ngatur kayak warna terus garis juga bisa, kemudian jenis-jenis plotnya. Oh ya, BTW kalau aku jelasinnya kecepatan, bilang aja ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke Matplotlib, aku bakalan jelasin sedikit mengenai gimana kita milih tipe chart yang sesuai. Itu berdasarkan apa sih? Kita bisa milih chart yang sesuai. Nah, itu berdasarkan apa yang ingin kita tampilkan. Biasanya tuh bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada distribusi, berdasarkan distribusi datanya. Yang kedua berdasarkan perbandingan data, bisa juga. Yang ketiga berdasarkan relationship atau hubungan. Yang keempat ada berdasarkan komposisi. Mungkin di sini nantinya nggak bakalan dipakai semua. Mungkin beberapa chart aja yang bakalan sering dipakai, kayak pada bagian distribusi itu karena kita bisa bentar. Oke, kita bahas dulu bagian comparison aja dengan atas. Nah, pada bagian comparison itu kita bisa membandingkan satu nilai data dengan nilai data yang lain. Buat beberapa chart yang bisa digunain itu ada radian column, ada line chart, ada column chart, sama ada line chart tapi dia pakai double line. Nah, itu bisa juga. Kemudian ada juga variable with column chart, terus table with embedded chart. Berarti dalam satu chart itu terdapat beberapa chart lagi. Kemudian ada bar chart dan juga column chart. Column chart mungkin bakalan banyak dipakai sih. Yang kedua ada di bagian distribusi. Kalau distribusi kita bisa melihat persebaran nilai berdasarkan kategorinya. Misal kayak kolom histogram. Kolom histogram kalau kita lihat di sini per barnya itu nyatu, jadi kayak terstruktur gitu.
Kemudian ada juga line histogram, biasanya digunakan untuk data yang banyak. Dan yang ketiga ada scatter plot, itu buat perbandingan antara dua variabel sih. Dan ada juga lainnya itu bisa pakai box plot. Kalau box plot kita biasanya deteksi outlier. Oke. Buat yang ketiga ada komposisi. Kalau komposisi kalau komposisi biasanya sering dipakainya donat atau pie chart, bisa juga pakai stacked column chart. Kalau pakai stacked column chart biasa dan stacked column chart kan bertumpuk ya, dan ketika kita pakai itu di idealnya nilai satu line atau satu barnya itu sama dengan 100%. Dan beberapa yang lain kayak tree map ini juga bisa dipakai. Yang terakhir ada relationship. Relationship mungkin dari distribusi dan relationship itu ada beberapa yang sama kayak scatter plot ataupun pakai bubble plot. Mungkin tak lanjut dulu. Selanjutnya ada pyplot. Pyplot sendiri itu submodul dalam matplotlib yang kita gunakan buat perintah membuat plot-plot sederhana atau chart-chart sederhana. Buat sintaksnya ada import matplotlib .pyplot as.plt from matplotlib import pyplot as.plt. Nah, kalau biasanya kita udah ngebuat datanya, kemudian kita buat fungsi plotnya. Kalau fungsi plot itu menggambarkan garis dari titik ke titik yang telah kita buat, kemudian mengambil parameter untuk menentukan titik dalam diagram. Kemudian ada fungsi show untuk menampilkan grafik yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini tuh yang gambar di sampingnya itu berupa anatomi dari apa ya istilahnya, kayak gambaran besar ketika kita ngebuat sebuah plot. Nah, ada figur tuh satuan kotak yang kita isinya nanti ada beberapa, bisa satu, bisa juga beberapa bar. Tapi kalau beberapa bar, aku setauku itu banyak yang pakai satu jenis bar yang sama. Kalau ada yang tahu mungkin kayak bar chart tapi ada empat jenis. Gitu. Kemudian di dalam figur nanti ada axis berupa y axis dan x axis. Kemudian marker ini data-data yang telah kita buat tadi dibuat titik-titik. Kemudian ada line juga buat bisa juga menghubungi, bisa juga pakai data yang baru. Kemudian ada legend ini menginisiasikan terkait garis-garis atau komponen yang ingin kita tandai itu sebagai apa. Terus sih yang lain mungkin y-axis label ya buat namain indikator dari aksesnya, dan x-label juga buat namain indikator dari label sumbu x-nya. Nah, juga ada title. Itu dari setiap komponen yang ada di sini tuh bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, selanjutnya kenapa kita pakainya matplotlib? Karena matplotlib yang pertama punya kemampuan yang luas, sehingga dia menawarkan berbagai jenis plot dan konfigurasi tampilan yang memadai untuk hampir semua kebutuhan visualisasi data. Ya, yang seperti yang aku bilang tadi, karena matplotlib itu mendukung berbagai jenis plot kayak plot sketcher, kayak pie chart, terus histogram, bar plot atau bar chart,
Kemudian yang kedua, kompatibilitas dengan Python. Matplotlib itu terintegrasi dengan baik dengan bahasa pemrograman Python, apalagi ketika nanti dia digunakan dengan library yang lain kayak NumPy, bisa juga pakai Pandas, bisa juga pakai sklearn. Yang ketiga itu kekayaan dokumentasi. Di sini Matplotlib memiliki dokumentasi yang kaya dan komprehensif yang menjelaskan berbagai aspek penggunaan dan fungsionalitas library. Kalau mau tahu, kalian bisa search aja di Google kayak Matplotlib documentation, nanti bakalan ditampilin misalnya kayak dokumentasi atau hal-hal apa saja yang bisa dilakuin di Matplotlib. Yang keempat, komunitas yang aktif. Matplotlib itu punya komunitas yang aktif dan responsif, misal kayak blog ataupun forum dan website tuh banyak yang nyediain gimana kita buat Matplotlibnya, pemanfaatannya. Oke, mungkin dari sini dulu ada yang ingin ditanyain dari teman-teman sebelum masuk ke codingannya. Dari yang udah tak sampaikan, mungkin Mbak ada yang belum jelas di bagian ini gitu, boleh banget kalau kalau mau minta diulang. Kalau memang rasanya sudah jelas, boleh dong kalau tak tunggu aja bentar ya. Ada yang ingin ditanyain atau enggak? Kalau sekiranya enggak ada, kalian bisa kasih reaction aja. Kalau Mbak udah jelas berarti oke, kasih reaction aja. Mungkin sejauh ini masih belum ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita lanjut ke demo program atau demo coding. Itu mungkin dari bagiannya Mas Rio, boleh silahkan. Mungkin tunggu sebentar ya, dari Mas Rio-nya kayaknya lagi jadi nyiapin. Ada. Jelas nggak suaraku? Aman. Oke. Aduh,
Bentar ya, mesti nyiapin bentar. Oke, sekarang di bagian codingan. Nah, seperti pada judul minggu kedua ini yaitu Matplotlib. Di sini kita akan pakai Matplotlib untuk mengolah data atau menampilkan visualisasi data. Nah, pertama sudah dijelaskan tadi sama Kak Nabita. Kalau Matplotlib ini untuk data visualisasi, terus ini suatu kayak bikin memvisualisasikan data pakai grafik, yaitu grafik garis, bar, titik-titik gitu, sampai grafik 3D. Nah, terus di Matplotlib ini ada satu submodul namanya PyPlot. Yang ini menyediakan antarmuka yang mirip MATLAB. Itu biasanya buat visualisasi data juga. Line library. Nah, tapi PyPlot ini bisa fleksibel terus lebih sederhana sehingga gampang lah untuk dijadikan buat pemula kayak kita gitu kan baru belajar gitu. Oke, langsung aja mungkin. Di sini aku ada modul. Ini masih percobaan ya. Mungkin buat tugas kalian nanti ada sendiri. Cuman yang ini buat contoh aja. Ini pertama di percobaan pertama itu ada suatu kode. Di sini ada berapa nih? 12 baris ya. 12 baris kode Python. Nah, di sini kita akan implementasikan NumPy sama Matplotlib PyPlot. Seperti yang tadi nomor 1 tadi udah aku jelasin kalau Matplotlib itu buat visualisasi data, sedangkan PyPlot ini anak dari submodul dari Matplotlib. Terus yang kedua ini sebutkan koordinat yang akan digambarkan oleh baris keempat dan kelima. Nah, di baris keempat dan kelima ini kan ada ada dua variabel, x point sama y point. Di x point ini nampung suatu array NumPy yang nilainya 0,6. Sedangkan di y point ini ada array NumPy juga, tapi nilainya beda, yaitu 0,250. Nah, ini nanti bakal kita apain? Ini nanti bakal kita coba tampilkan di PyPlot Matplotlib, dijadikan grafik gitu lah ya. Yang nanti hasilnya kurang lebih kayak gini di kanan ini. Karena biar cepat, ini udah aku taruh di sini di kanan.
Pertama, kita bakalan buat suatu grafik garis, di mana ini X point-nya dan Y points-nya kita masukkan dijadikan parameter dari ini, py plot, dot plot, parameternya jadi X point sama Y point. Ini tadi udah dijelaskan di PPT tadi, py plot ini fungsinya buat suatu plot atau suatu grafik. Kemudian show ini untuk menampilkan plot-plot yang udah kita buat sebelumnya pakai PLT ini, py plot. Seperti ini bisa dilihat ya, ada 3, 1, 2, 3, ini kurang lebih sama. Cuman di sini ada bedanya nih. Di sini juga ada tiga grafik yang beda. Bentar. Aduh, kurang besar ya. Gak flag apa-apa. Yang pertama ini XY point saja. Sorry. Ini kan yang pertama kan XY points. Kemudian yang ketiga ini XY points, cuman ditambahin suatu string O gitu kan. Kemudian yang ketiga ini ditambahin string X. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk mengubah marker dari data-data yang udah kita masukkan. Nah, kalau kosongan gini secara defaultnya itu kalau plot, dia bakalan jadi suatu garis. Nah, ini tadi kan NP array yang X point, yang pertama, itu 0,6. Kemudian di bagian Y point, dia 0,250. Nah, bisa kita lihat di grafik. Kalau di grafik ini, dia di data pertama, dia bakalan di titik 0,0. Sedangkan yang kedua yaitu 6,250. Nah, kenapa bisa beda, nggak kayak ini? Harusnya kan mungkin kalau kita mikirnya, oh ini harusnya kan 0,6, jadi kayak 0,6 di sekitar sini lah. Kemudian yang satunya 0,250, 0,250 harusnya kan di sini. Nah itu sebenarnya nggak bacanya bukan gitu ya. Itu bacanya tuh kayak ini. Ini kan di indeks pertama. Indeks pertama ketemu sama indeks pertama. Ya, jadinya kan 0,0. Sedangkan yang satunya itu 6 sama 250. Jadinya titiknya di 6,250. Ini juga sama yang bawah ini 1,8 sama 3,10. Ini duaan sama ini juga ya. Nah, yang ini pakai string 0 tadi jadinya hasilnya kayak titik. Hasilnya titik bukan garis. Nah, ini tadi tadi kan 1,8 terus 3,10. 1 sama 8 ini bakal jadi X-nya, terus 3 sama 10 ini bakal jadi sumbu Y. Atas bawah, vertikal. Ini jadinya kayak titik, jadi nggak bakal nyambung. Nah, sedangkan ini tadi pakai yang string X, bakal jadinya X. Ini markernya jenisnya ada beberapa, kayak bikin jadi bintang kalau kita stringnya diganti bintang gitu. Kalau bintang bakal jadi bintang, terus kalau X, ini dulu ya. Nah, yang ini bagian 45 nya kan udah. Ups, jamnya. Nah, kalau di bagian 4 sampai 7 ini kalau ada variabel X,
dan Y point ini yang digunakan untuk menentukan koordinat XY pada grafiknya. Kalau di PLT plot ini kan digunakan buat nampung variabel tadi, variabel koordinat X sama Y tadi, yang X point Y point. Nah, sedangkan kalau PLT tadi kan udah kan buat nampilkan. Terus pada baris 9 sampai 12 untuk menentukan koordinat. Ya. Oh, salah ding, kembali. Nah, ini buat jawaban nomor 7 sampai 8 ini. Buat suatu plot dengan koordinat 7, 11, 10, 5, 10,5, terus 11,15, 14,2, 17,1, 17,11, 19,4, dan 20 sama 20. Nah, karena kita disuruh buatnya kayak gini, ini kan XY gitu kan. Jadi bukan berarti kayak bikin bikin poin 1 7,11 10,9 bikin satu poin 7,11 bikin poin selanjutnya 10,5 kan enggak gitu. Sama kayak yang tak jelasin sebelumnya gitu. Jadi kita harus nyatuin yang bagian x ini, indeks pertama ini jadi x point ini. Jadi kan x point. Ya 10, 11, 14, 17 dan sebagainya. Terus yang bagian Y atau indeks kedua itu ditaruh di Y point. Biar nanti kan jadi si Y axis. Nah, dimasukkanlah ke pyplot. X point, Y point, jadi kan terus di show. Nah, kalau yang poin nomor 7, dia bakal jadinya kayak gini. Yang tadi kan kayak ini 7 sih. 7,11 terus berapa lagi itu? 10,5 dan sebagainya. Hasilnya di kayak naik turun. Terus di nomor 7 ini kan suruh tanpa garis kan. Berarti kalau tanpa garis kita kalau plot kan defaultnya kan garis. Nah, biar jadi titik-titik atau mungkin tanpa garis kan berarti bebas lah. Pokoknya nggak garis. Itu bisa dibuat bulat gini atau mungkin jadi bintang. Bikin jadi bintang. Atau mungkin dibuat jadi hexagon. Kayak bintang tadi belum dinampilkan. Bentar. Nah, ini jadi bintang. Ya, mungkin buat percobaan 1 itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa on mic atau mungkin resen dulu. Kalau nggak ada bisa aku terusin dulu mungkin ya. Nah, terus di bagian percobaan 2 nih, ini ada codingan ya pakai matplotlib juga. Cuman di sini kita bakal latihan make atau gunain ganti beberapa parameter-parameter yang ada di plot. Contohnya kayak ini, ada marker, terus ms, terus max, terus mfc. Itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, pertama kita mungkin bikin dulu suatu array ya. Ini contoh yang ini mungkin satu dimensi dulu. Satu dimensi array. Terus kita buat plotnya, y points. Ini markernya bisa didefinisikan marker gini atau mungkin kosongan gini juga bisa. Cuman kita pakai marker aja biar jelas. Soalnya kan masih ada parameter-parameter lain kayak ini. Oke, nice.
Nah, seperti yang tadi kan marker kan titik-titik dari data. Kalau diganti O mungkin jadi titik, bintang jadi bintang. Nah, sedangkan kalau MS ini ukuran dari titik-titik itu. Karena kita ubah jadi 20, itu jadinya kan lebih besar dari yang sebelumnya itu. Ini kan kecil-kecil masih. Nah, mungkin kalau diubah jadi 50, lebih besar lagi. Nah, jadinya besar banget. Mungkin terlalu besar, kita kecilin lagi jadi 15. Lebih jelas titik-titiknya. Nah, jadinya kayak gitu. Terus Mac sama MFC ini apa sih? Nah, kalau Mac ini dia itu marker edge color. Jadi ini buat ngatur warna dari pinggiran si marker-marker ini. Nah, umpama ini kan hot pink kan, pink gitu. Kita bisa ganti mungkin jadi red. Red. Benar ya. Nah, ini. Jadi pinggir-pinggirannya bakal jadi red. Nah, sedangkan MFC ini buat ini tengah-tengahnya ini isian dari markernya lah. Warnanya mau diganti pink atau biru mungkin atau green bisa juga. Nah, terus yang kedua ini ada ini titiknya sama ya. Nah, yang kedua ini dibuat garisnya ini kayak bisa putus-putus atau mungkin putus titik tergantung kita maunya apa. Nah, beberapa beberapa jenisnya tuh ada kalau kita pakai strip aja atau min bakalan jadi garis solid atau garis biasa kayak defaultnya sebelumnya. Nah, kalau minus 2 kali, alamak. Nah, kalau minus 2 kali bakal dash kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan pakai dash itu, jadinya kayak putus-putus. Terus di sini ada dash dot, ini ada minus sama titik, jadinya kayak strip titik, strip titik, strip titik. Nah, kalau pengen garis tapi titik-titik-titik, dia pakai titik 2. Pakai titik 2 ini. Kalau atau mungkin pengen nggak ada gitu. Jadinya dikosongin aja kayak petik string doang atau space. Jadi nggak ada. Nah, sedangkan kalau warna tadi tuh bisa kayak nyebut warnanya dalam bahasa Inggris kayak red, blue, green dan sebagainya. Atau mungkin kayak tadi pink, hot pink kan. Bisa juga hexadesimal yang biasanya kayak dipakai buat di ngatur warna-warna di apa tuh? Photoshop dan sebagainya gitu. Aplikasi-aplikasi edit. Mungkin biar warnanya lebih enak dipandang atau apa. Atau bisa juga buat notasi RGB. Ini kayak 101, 001 dan sebagainya lah. Nah, untuk markernya ini juga sama sih. Hampir sama lah. Kayak tadi kan kita nyebut kita pakai beberapa kayak circle ini lingkaran, terus bintang, itu aja sih tadi. Atau defaultnya tadi kan series. Nah, ini. Nah, sedangkan kalau line width itu kan
bahasa Indonesianya kan apa ya, ketebalan dari suatu garis gitu kan. Nah, kita bisa atur juga itu di parameternya plot. Contohnya ini diubah jadi 10. Cuman tapi kan bukan tapi enggak jadi integer. Kita pakainya string, kayak dikasih petik. Nah, selanjutnya kan di bawahnya ini ada plot baru nih. Oh, yang sebelumnya kan kita pakai XY-nya kan cuma satu. Nah, kita juga bisa pakai beberapa XY juga. Kayak bikin beberapa garis yang berbeda. Contohnya ini ada di garis yang pertama 0,3, 1,8, 2,1, 3,10. Sama garis kedua 0,6, 1,2, 2,7, 3,11. Nah, terus masukinnya juga ini harus urut ya. Contohnya ini garis pertama X1 sama Y1-nya. Jadi harus berdampingan. X1 sama Y1 ini garis 1, X2 sama Y2 ini garis kedua. Nah, kalau ada dua garis, dia nanti bakal otomatis warnanya beda. Nah, terus umpama mungkin kalau kita mungkin kurang ya, kita tambah X1 lagi. Atau parameternya jadi ganjil lah gitu. Nah, parameter paling terakhir ini nanti dia nggak bakalan muncul. Soalnya masih butuh muncul. Sorry. So, parameter terakhir itu bakalan bisa, cuman kayak gini, langsung lurus aja, nggak. Oh, ini kan lurus. Oke. Oke, mungkin gitu buat percobaan 2. Dari percobaan 2 mungkin ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kalau mungkin masih nggak ada ya. Lanjut dulu lah. Ini kok ini sama kayak tadi lah. Oh ya, colornya tadi juga bisa disingkat ya. Umpama ini R, red, G, kalau hijau kan green bisa G, terus blue, B, dan sebagainya lah. Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga ini ada ada dua array. Ini array buat X, ini array buat Y. Terus di sini ada lagi nih, ada bukan satu, dua dictionary. Di sini ada indeks pertama jadi family, terus indeks kedua color, indeks ketiga size. Ini nanti buat adalah suatu parameter di plotnya nanti. Nah, di plot juga ini nanti kayak yang di PPT tadi kan ada title kan, judul suatu plotnya. Nah, di situ kita juga bisa atur pakai metode title. Metode title terus parameternya string, terus bisa juga diatur fontnya pakai parameter font dictionary. Nah, kalau di font 1 tadi kan
ada ini font family-nya, berarti nanti si title pakai serif, terus color-nya jadi blue, ukurannya sekitar 20 poin satuan di layar 20. Nah, sedangkan di PyPlot ini kan ada dua nih kan, ada dua sumbu X horizontal sama sumbu Y vertikal. Nah, di sumbu X sama Y ini kita juga bisa kasih nama. Di bagian bawah sini, yang X itu katakanlah kita ada punya data suatu tinggi tanaman setiap harinya. Yang X ini hari, sedangkan Y ini tingginya gitu kan. Nah, itu datanya bisa dibuat nampilin itu berdasarkan tinggi dan harinya. Dikasih label. Kalau ini kan average push, X-nya kita ganti D gitu. Terus Y-nya ini diganti apa tadi? Oh ya, tumbuh tingginya. Terus fontnya juga bisa diganti pakai font dict sama kayak title. Di sini pakai font 2, yang family-nya tadi serif, terus colornya dark red, terus ukurannya cuma 15. Nah, hasilnya nanti bakal kayak begini. Nah, ini. Tadi kan title-nya warna biru, terus ukurannya 20. Terus label X-nya average push, sama Y-nya calorie burnet, yang ukurannya 15. Ini semua pakai font family serif. Nah, terus yang di bawah ini, yang plot pertama. Nah, ini kita, kalau yang tadi kan plot. Nah, ini kita bisa kasih suatu subplot. Subplot ini kayak ini nih. Yang kecil-kecil ini subplot. Jadi kita bisa ngasih beberapa plot dalam satu show. Kita bikin dua plot, kayak ini kan kayak subplot, terus plotnya X, Y. Subplotnya ini kayak apa ya, ukuran gitu. Nah, ini ada berapa baris, terus berapa kolom, dan berapa indeks di parameter subplot. Kayak ngatur besar-besar plot dari suatu figur. Figur itu kan keseluruhan dari plot-plot ini semua. Nah, ini dari 3 ini jadi satu figur. Terus plot 1 kita udah kasih 0,3, 1,8 dan sebagainya. Terus plot kedua kita kasih 0,10, 1,20, 2,30, 3,40. Nah, jadinya kayak gini. Ini plot 1, sedangkan ini plot 2. Kebalik. Ini plot 1 yang kanan, plot 2 yang kiri. Nah, ini tadi font family-nya ada beberapa di sini. Yang kita tadi pakai kan pakai serif. Di sini ada beberapa yang lain, yaitu Arial, Times New Roman, Helvetica, Calibri, Verdana, Courier New, Comic Sans. Terus Fondik ini kamus Python yang isinya properti teks pada sumbu XY. Bisa buat label, bisa buat title juga kayak tadi. Yang isinya itu kayak font, warna teks, terus gaya teks. Nah, kayak contohnya kayak tadi ini family-nya bisa serif, sans serif,
kursiv, fantasi, monospace, sedangkan ukurannya ya 12, 14, 16, kayak tadi bisa 20, atau mungkin mau dikasih ketebalan, si title-nya lebih tebal, mau dikasih bold, sedangkan labelnya dikasih normal atau dibuat lebih tipis lagi. Nah, stylenya juga bisa diganti kayak normal, italic, oblique, kayak CSS lah, mirip-mirip. Nah, oke, lanjut. Ya. Percobaan 3 nggak ada pertanyaan? Aman semua? Oke, Safira Febi. Mas, saya masih belum paham tentang subplot itu tadi. Yang subplot. Iya. Oke, oke. Nah, tadi subplot. Nah, ini. Masuk ke tengah. Nah, ini kalau subplot di Matplotlib itu buat grafik garap. Jadi dalam satu, bentar, nah kayak gini. Ini anggaplah kalau biasanya kan umpama satu ya, kita buat satu plot, itu kan satu figur bisa cuma ngisinya satu satu grafik. Nah, sedangkan kalau pakai subplot, dia bisa dalam satu gambar atau satu figur, dia bisa nampung dua grafik. Nah, kayak gini. Nah, ini subplot memungkinkan kita untuk membagi area gambar menjadi beberapa area yang lebih kecil atau menggambar beberapa grafik dalam area tersebut. Nah, kalau di subplot ini ada 3 argumen atau parameter yang isinya integer semua. Yaitu ini n rows, itu jumlah rows-nya atau jumlah baris. Terus n kolom, ini jumlah kolom. Nah, indeks ini indeksnya. Ini biasanya kayak yang tadi kan. Bentar, mana? Nah, ini subplotnya 1, 2, 1. Berarti di satu figur itu bakal ada satu baris. Satu baris berarti apa ya? Baris itu yang horizontal. Jadi kan yang horizontal ini satu nih. Ini satu berarti itu satu baris. Terus 2 kolom, ini kayak ke bawah gini. Ini ada 2. Nah, jadinya ditaruh kayak gini. Umpama kita ganti. Kita buat jadi 2 baris, 1 kolom. Kalau 2 baris 1 kolom, itu nanti grafiknya nah kayak gini. Yang satu jadi di bawahnya. Error. Oh, sorry. Indeks ganti. Ada putih. Mana? Itu belum. Oh, mungkin ini karena masih terlalu dikit plotnya jadinya kayak gitu. Ada kemungkinan pasti bisa lah. Nah,
Nah, kalau indeks ini kita kayak bisa bikin jadi satu. Umpama kan kalau tadi kan plotnya ada dua, satu plot satu sama plot dua. Nah, plot dua. Ya, benar. Kalau umpama semuanya indeksnya sama-sama dua, kalau indeksnya sama-sama dua, yang parameter ketiga, dia bakalan jadi satu grafik. Ini tadi kan awalnya satu. Nah, gini. Bentar. Nah, ya. Oh, sorry. Nah, jadi subplot ini dia nentukan di mana suatu plot itu bakal posisinya bakal di mana. Kayak ini di baris keberapa, terus ini di kolom keberapa, ini indeks keberapa. Oh, ya. Pokok yang ini urutan keberapa. Mama ada dua grafik kayak ini tadi. Kita kasih dua baris, satu kolom. Berarti dua-duanya itu subplotnya bakal sama, yang parameter pertama sama parameter kedua. Ini kan sama 2,1, 2,1. Nah, terus buat nentukan urutannya, grafik mana yang bakal duluan muncul, itu ada di sini, yaitu indeks. Kalau ini kan pertama, jadi dia bakal tampil duluan, si plot 1. Kemudian yang ini kedua, indeks kedua, jadinya dia bakal tampil selanjutnya. Ini. Nah, mau kita balik, bisa juga. Nah, kalau gini kebalik. Nah, kalau umpama kayak tadi indeksnya sama, umpama ini kan satu, yang bawah juga satu. Nah, dia nanti bakal jadi satu grafik. Nah, kayak gini. Dan ukurannya pun jadi lebih lebar. Kalau yang tadi kan lebih tinggi, umpama barisnya satu, kolomnya dua. Kalau kolomnya dua, dia nanti kayak lebih tinggi kan. Ini kolomnya satu, barisnya dua, dia bakalan lebih panjang ke kanan kiri. Nah, gitu. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Siapa tadi? Oke. Masuk. Lanjut ya. Di percobaan keempat. Nah, ini percobaan 4. Nah, ini. Nah, kalau di percobaan 4 ini kan ada 12 plot. Kalau di sini nih kita nggak bakalan pakai plot lagi, kita bakal pakai scatter. Nah, kalau di PPT tadi kan scatter ini kan buat grafik distribusi kan, buat mengetahui persebaran data lah. Jadi bakal divisualisasikan titik-titik kayak gini. Nah, di sini kita bakal bikin dua scatter. Yang pertama ini
5,99, 7,86 dan sebagainya. Terus yang kedua, yang ini 2,100, 2,105, 8,84 dan seterusnya. Nah, buat yang pertama ini kita pakai scatter. Oh ya, scatter ini nanti bakal hasilnya sama kayak, oh nggak sama sih, markernya bakal titik-titik gini kayak plot tapi markernya yang bulat. Nah, scatter ini hampir sama kayak plot, cuman kalau scatter ini seingatku sih nggak bisa buat garis ya, jadi cuma buat titik-titik kayak gini. Nah, hampir sama kayak plot tadi, kita bisa ngatur colornya, terus bisa juga diganti markernya. Mana tuh? Sampai sini. Ya, mungkin buat data yang pertama dia bakal diwarnain pink, terus data kedua ini bakal pakai hexa gitu, kode hex. 88 ke 99 nanti hasilnya bakal itu hijau kan? Itu hijau kan? Oh ya, hijau. Nah, yang ini hijau. Nah, hasilnya bakal seperti itu. Oh ya, kalau buat nganu satu data gitu, kita bikinnya per, aduh, kalau umpama plot, kita bikinnya nggak bisa kayak gini. Ini kan katakanlah ini X1 Y1 gitu kan, X1 Y1, terus ini X2 Y2 gitu. Usahakan bikin di scatter yang berbeda biar bisa ngatur colornya biar beda juga. Nanti kan biar nggak bingungin lah buat lihat datanya. Kalau umpama jadi satu scatter gitu kan, umpama gini. Nah, bisa nggak ya? Oh, lupa bentar. X1, X2 gitu. Nah, kalau gitu nggak bisa. Jadi buat biar nggak jadi satu dan mungkin warnanya nanti bakal sama. Beda lagi. Ini. Bentar. X2 Y2. Boleh. Nah, itu X belum. Di sini kita juga bisa ngasih label bisa. Bentar, ini nggak bisa. Oh ya. Oh, pakai apa ya? Oh, bentar. Bisa apa namanya? Untuk hari. Terus
Ya tahu. Ya jelas. Bisa enggak? Nah, umpama kita katakanlah kayak gini. Bisa ganti juga labelnya, atau mungkin mau dikasih kayak tadi, kayak si plot, bisa juga dikasih title. Kendaraan masuk di UNED. Nah, gitu. Atau mungkin kita mau kasih, ada nih biasanya kayak kita kan nggak tahu nih, ini yang merah apa sih, yang hijau ini apa sih gitu kan. Mulai benar ya. Salah. Bentar. Salah. Ada. Oke ya. Kurang lebih begitulah. Kalau buat percobaan dari 1 sampai 4 ini, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke lah, nggak ada yang nanya. Mungkin ya demonya udah sampai sini dulu. Mungkin kubalikin lagi ke Nabita. Oke. Makasih dari Mas Rio. Dari teman-teman mungkin ada yang masih ingin ditanyain. Oh ya, BTW, buat materi hari ini, kemudian link Google Colab, modul juga, LKM juga udah ada sebenarnya di eh, di grup di grup WA. Itu ada di deskripsi. Kemarin tuh kayaknya Kak Renata udah naruh sih di ini. Kalau dari kalian sudah paham, boleh kasih reaksinya. Kalau masih ada yang belum dipahami, boleh banget chat aja atau resen aja juga boleh. Dari beberapa dari mungkin dari codingnya ataupun dari materi yang udah aku sampaikan tadi. Agak banyak ya hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tugas. Apa yang dibingungin gitu loh. Jadi tanya aja. Mungkin sambil kalian mungkin ada mikir dulu nih mau tanya apa, aku bakalan present aja dulu tugas buat minggu ini itu ngapain. Nah, buat tugas praktikum minggu ini tuh masih sama kayak minggu lalu. Baiklah, tidak bisa ditampilkan. Buat tugas praktikumnya tetap tugasnya sebanyak individu, video penjelasannya minimal 10 menit. Buat modul dan LKM udah ada di PPT juga, PPT-nya udah ada di deskripsi grup folder bagian minggu kedua. Apa perlu aku bukakan?
Ini sudah ada, sebentar. Di sini ada di grup minggu kedua. Udah ada LKM, udah ada PPT juga, udah ada modul sama Google Colab-nya. Itu biasanya kita taruhnya H-1 sebelum praktikum sudah ada. Jadi kalian sebelum praktikum juga bisa mulai ngecil-ngecil belajar juga. Biar nanti pas waktu praktikum apa yang kalian nggak paham bisa langsung ditanyain. Gitu. Buat link pengumpulannya juga sudah ada di PPT. Buat downloadnya seperti minggu kemarin juga kayak H-1 sebelum pelaksanaan praktikum. Berarti berarti tanggal 14 Maret sebelum pukul 23.59. Gitu aja. Buat apa yang harus dikerjain itu kan di sini ada beberapa ada dataset yang diminta. Nanti datasetnya mau dari kita atau mereka bisa ngimpor pakai SQL? Oke. Berarti mereka impor aja, kita nggak. Oke. Kalau datasetnya kalian bisa langsung impor pakai SQL. Caranya bagaimana? Ada kayaknya. Udah. Iris. Ini ada deh. Ini sih from SQL import dataset iris, pakai not iris ini aja. Jadi kalian tinggal pakai library-nya sklearn, terus tinggal import datasetnya, kemudian bisa langsung digunain. Nah, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal, agak banyak. Semangat buat mengerjakannya. Ini sebenarnya mungkin kalian bisa tulis jawabannya di sini dikit aja. Terus kalau mau lebih banyak bisa kalian jelasin di waktu presentasi video. Gitu aja sih biar kalian nggak nulis banyak-banyak di sini dan nambah dan di videonya itu jadi lebih panjang. Gitu aja. Kalau dikira 10 menit terlalu panjang juga. Ada ini hasil dan penjelasan hasil dan analisis data, ada juga kesimpulannya. Oke, itu aja. Ada yang ditanyain dari tugas sama dari materi hari ini? Atau ada yang protes, Mbak, deadline-nya kecepatan? Sudah lama ya, 1 minggu. Itu aja sih. Mungkin kalau kayak kemarin tuh tugas yang pertama ada beberapa anak yang tanya ke aku, Mbak, ya ini maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana? Boleh banget. Itu kayak kalian asistensi juga boleh chat ke aku bisa, atau ke Mas Rio juga bisa, atau kalian misal deketnya sama Apro atau Renata atau Anggito juga silahkan kalau mau chat ke mereka nanya terkait LKM atau tugas yang diberikan. Gitu aja sih. Jadi jangan ragu buat chat kita kalau misal kalian nggak ngerti terkait tugas-tugasnya. Gitu. Oke. Itu. Oke. Dari sini mungkin ada yang ditanyain, kalau nggak ada boleh kasih reaction-nya. Dan kita akan melanjutkan ke presensi. Ya, mungkin ada yang bingung, ada yang oke, banyak kan bingung karena percobaan tadi juga agak banyak. Jadi
dengan kita ngasih modul sama PPT-nya, semoga kalian merasa terbantu ketika mengerjakan tugasnya. Itu aja. Tak share aja dulu buat presensinya bentar. Salah kopas. Oke. Itu. Mungkin buat waktu pengisian presensinya sampai jam 6 ya. Itu lama sudah lama. Sampai jam 6 jangan lupa diisi. Kalau ada kesulitan atau Mbak gak bisa upload atau apa-apa, silakan chat aja. Di sini juga bisa, di CP pribadi juga bisa. Mungkin itu yang bisa aku sama Reo sampaikan buat praktikum kedua hari ini. Dari kita juga mohon maaf kalau ada perkataan atau apa yang kurang kita jelasin juga masih kurang jelas. Terima kasih buat perhatian dari teman-teman semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.